بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah satu kewajiban yang mesti kita laksanakan setiap waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Dan Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada awak itu setiap waktu, setiap saat. Bahkan awak tidur pun Allah memberikan limpahan nikmat kepada awak, memberikan rahmat kepada awak. Maka justru karena itu kewajiban awak adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Kalau seandainya awak mensyukurinya, maka Allah berjanji, lain syakartum, maka Allah berjanji, kalau kamu mensyukuri, maka aku akan tambah. Tapi kalau seandainya awak tidak mensyukuri, awak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam dengan azab yang bersangatan. Mensyukuri nikmat Allah maksudnya adalah mempergunakan nikmat Allah itu untuk melakukan ibadah kepadanya, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi seharusnya seluruh yang awak terima, seluruh yang ada pada diri awak dan yang awak miliki, itu awak gunakan sebagai sarana atau awak gunakan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang syukur kepada Allah. Kemudian yang kufur kepada Allah, tentu saja sebaliknya. Ia tidak mempergunakan nikmat Allah itu untuk beribadah. Bahkan ia pergunakan nikmat Allah itu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Misalnya Allah memberikan nikmat harta, tapi dengan hartanya miliki, ia punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Ia mempunyai kedudukan jabatan misalnya. Jabatan dan kedudukan itu dipergunakannya untuk berbuat maksiat. Itu orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Juga termasuk kufur terhadap nikmat Allah adalah ketika awak beranggapan apa yang awak terima itu adalah kerana usaha awak, kerana kepandaian awak, kerana hebatnya awak. Itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Awak misalnya mempunyai harta benda yang banyak, lalu awak meyakini, awak mengatakan bahwa harta yang banyak itu, tanah yang ada di situ, awak dapatkan, dia pandai awak mengalir dulu misalnya. Dia hebat awak berdagang, maka awak mendapatkan keuntungan yang banyak, dapatlah awak membeli dan segala macamnya. Itu termasuk bentuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ubahnya seperti Qarun. Qarun itu dosanya adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sombongnya. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa datang ke Qarun untuk meminta zakat, untuk meminta zakat, maka Qarun mengatakan, wahai Musa, seluruh harta yang dimiliki kau adalah hasil pencarian dan sendiri. Kena hebatnya wadan, kena pandainya wadan, maka terkumpullah harta yang banyak kau. Maka Tuhan engkau tidak berhak meminta zakat, wadan tidak berhak mengeluarkan zakat, kerana yang dimiliki itu adalah hasil pencarian wadan, kehebatan wadan. Ini melepaskan diri dari Allah, maka itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seluruh yang awak terima, tanpa mensyukuri nikmat Allah, seluruh yang awak terima kau, awak meyakini dan seyakin-yakinnya itu adalah pemberian Allah. Bukan kerana hebatnya awak itu juga pemberian Allah. Maka tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat Allah yang melimpah kepada awak, dan seluruh yang awak terima itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam awak sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada subuh hari yang berkah itu kami ingin menyampaikan beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus tentang persoalan salat sunat. Ada mungkin nanti beberapa buah hadis yang saya baca tentang persoalan salat sunat. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak ingin mengingatkan kembali bahwa kini awak berada pada bulan Muharram. Salah satu hal yang awak sangat dianjurkan meningkatkan amal ibadah di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram termasuk bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukan ibadah pada bulan Muharram itu istimewa pahalanya. Tidak sama dengan ibadah yang lakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi maka apa gunakan bulan Muharram itu untuk beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang dianjurkan Rasulullah adalah untuk berpuasa. Dan salah satu puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram itu, yang mudah-mudahan awak tidak tertinggal ya, adalah puasa Muharram. Puasa Ashura. Puasa Ashura. Puasa Ashura itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kalau puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasa Ashura termasuk puasa sunat yang sangat dianjurkan awak untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Ashura semenjak beliau di Mekah. Malahan dalam riwayatnya ketika ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam turunlah, kan ayat itu turun ketika di Madinah sekitar tahun kedua. Setelah 2 tahun Rasulullah di Madinah baru turun ayat perintah tentang puasa. Nah, di Mekah berarti tidak ada perintah ayat tentang puasa. Tapi dalam riwayat dikatakan Rasulullah setiap tahun berpuasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Sampai di Madinah, malahan kabarnya dalam riwayat itu puasa Ashura itu merupakan puasa wajib bagi kaum muslimin sebelum ayat tentang puasa bulan Ramadan turun. Nah, ketika ayat tentang puasa Ramadan turun tahun 2 Hijriah, maka Rasulullah tetap melanjutkan puasa Ashura, yaitu jatuhnya kepada sunat. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan puasa Ashura itu? Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, puasa Ashura itu yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapuskan 1 tahun dosa. Jadi kalau puasa 10 Muharram itu, maka insya-Allah Allah akan menghapuskan setahun dosa yang lakukan. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, sehari berpuasanya setahun gugur dosa. 365 hari berguguran dosa. Sementara puasa Arafah yang awak ketahui menghapuskan 2 tahun dosa, kata Rasulullah. Jadi kalau dibandingkan fadilatnya tentu lebih besar fadilat puasa Arafah. Nah, tapi puasa Ashura itu sangat dianjurkan awak untuk melakukannya. Bila tanggal 10 Muharram itu? Kini kon salah tanggal 7. Hari Jumat tepatnya. Kini tanggal 7. Nah, puasa Ashura itu ada 3 tingkatannya. Kata Ibnu Qayyim, seorang ulama besar zaman dulu, ini mengatakan ada 3 tingkatan atau ada 3 level puasa Ashura itu. Yang pertama, puasa Ashura yang paling baik. Yang kedua, puasa Ashura pertengahan. Yang ketiga, puasa Ashura yang level 3. Nah, puasa Ashura yang paling baik itu sebaik-baiknya adalah awak berpuasa 3 hari. Jadi tanggal 9 awak puasa, namanya puasa Tasu'ah. Tanggal 10 puasa, namanya puasa Ashura. Kemudian tanggal 11 awak puasa. Yang penting awak iringi 3 hari itu.
Kalau seandainya suatu topik hari Jumat, puasa hari Khamis, puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu. Kalau bisa lakukan itu adalah yang paling afdal. Tapi ketika tidak bisa awak 3 hari, bisa awak 2 hari. Puasa hari Khamis, puasa hari Jumat. Kalau seandainya Raja bisa, setidak-tidaknya puasa sehari. Puasa hari Jumat, puasa Asyura itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang bertanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan puasa pada hari Jumat dan puasa pada hari Sabtu? Nabi pernah berjumpa dengan sahabat, kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, pada puasa hari kau. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi pulang ke rumah salah seorang istrinya di hari Sabtu. Kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, pada puasa hari kau. Maka Nabi mengatakan, potong puasa kau engkau? Enggak ya Rasulullah. Esok pagi rencana puasa kau engkau? Enggak ya Rasulullah. Jadi puasanya rencananya di hari itu aja. Maka kata Rasulullah, batalkan puasa engkau, berbuka engkau. Maka ulama fikih mengatakan makruh hukumnya puasa kalau hari Jumat aja, kecuali puasa sebelumnya dan puasa sesudahnya. Jadi hari Jumat itu tak boleh cek puasa dah, mesti 2 hari, Khamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Demikian juga yang puasa hari Sabtu, tak boleh puasa hari Sabtu aja dah, makruh hukumnya, kecuali Jumat puasa, Sabtu puasa, atau Jumat puasa, Ahad puasa. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, iko khusus bagi awak yang jarang berpuasa. Contoh awak jarang berpuasa, tiba-tiba suagi Jumat puasa dah lah. Jumat aja puasanya, maka makruh. Tapi bagi orang yang rutin berpuasa, orang yang puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, topik pokan ke puasanya Rabu. Tentu kami tidak puasa dah. Jumat puasanya, Sabtu tidak puasa dah. Maka bagi orang yang terbiasa berpuasa Nabi Daud, maka dibolehkan, hilang hukum makruhnya. Atau yang kedua, contoh awak tidak puasa Nabi Daud dah. So Jumat tanggal 10 Muharram. Makruh kalau awak puasa hari Jumat tu aja? Tidak. Kenapa tidak? Kerana hilang hukum makruhnya ketika tiba hari itu, hari yang memang disundahkan berpuasa. Misalnya hari Jumat itu jatuh 10 Muharram, boleh puasa hari itu aja. Kerana puasa ni puasa 10 Muharram, atau puasa jatuh hari Arafah misalnya, boleh puasa sehari itu aja. Kau tidak ingin buat puasa sebelumnya. Itu tentang persoalan puasa Asyura. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa alhamdulillah, awak tengok di Sopang iko ketika puasa Arafah, gato orang puasa Sopang ke. Gato puasa, bahkan ada anak puasa. Kalau bisa di puasa Asyura ke, buat lah. Gato awak puasa. Di rumah awak masing-masing sahur pada hari Khamis tu, untuk pada pagi Jumat tu, untuk berpuasa Asyura di hari Jumat je. Kalau seandainya bisa sebelumnya dan sesudahnya, lebih elok. Hari Khamis buat puasa, hari Jumat buat puasa, hari Sabtu buat puasa. Yang keseboleh itu dia tidak menemukan apa namanya lah. Yang penting puasa di tanggal sebolehnya katanya. Kemudian kenapa dianjurkan puasa pada apa namanya iringi sampai 3 hari itu, penjelasan para ulama di antara hikmahnya, yang pertama, awak puasa awak tidak sama dengan puasa orang Yahudi. Kerana orang Yahudi puasa je tanggal 10 Muharram tu. Tanggal 10 je mereka puasa.
maka Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Awak nak boleh menyerupai orang agama lainnya. Maka Nabi menyelisihi puasa sebelumnya dan puasa sesudahnya. Nah, itu hikmahnya. Tapi apa nama puasa tanggal 10 itu tidak lejolin pun. Lalu sebutkan sepengetahuan apa sebatas pembaca baca dan sebutkan dalam apa nya. Nah, kemudian kalau seandainya puasa 3 hari itu, hikmahnya kata ulama awak telah melakukan apa yang dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah. Apa pesan Nabi kepada Abu Hurairah? Puasalah 3 hari dalam sebulan. Nah, ketika puasa 3 hari itu, maka pada bulan Muharram itu awak telah melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Bisa ambil beliau. Ya, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, beliau. Itu namanya kan puasa Yaumil Bid. Tapi maknanya Nabi kan menyuruh kepada Abu Hurairah puasalah 3 hari dalam sebulan. Tapi Nabi tidak menyebutkan hari-hari apanya. Berarti beliau hari apa aja. Maka ulama menyebutkan kalau seandainya bulan Muharram buat puasa 3 hari itu tanggal 9, 10 seboleh, maka berarti awak telah melaksanakan apa yang dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah itu. Kemudian mungkin para jemaah bertanya, kalau puasa hari Qaumi itu bu ya niatnya puasa apa? Kan ada dua, ada puasa Kamis, ada puasa Tasu'a. Jadi kalau bisa niat awak puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Kenapa puasa Tasu'a? Setidak-tidaknya kalau puasa Qaumi, hari Qaumi ko bisa awak lakukan adanya di setiap minggu, setiap pekan. Pekan ini ada juga hari Qaumi. Tapi kalau puasa Tasu'a ko hanya sekali dalam setahun. Nah, kalau bisa niatnya puasa Tasu'a. Nah, itu tentang sekedar mengingatkan bahwa awak kini pada bulan Muharram dan awak sangat dianjurkan berpuasa di bulan Muharram namanya puasa Ashura. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada awak untuk bisa melaksanakan puasa Ashura itu. Kemudian awak bawa ke keluarga awak dan mudah-mudahan puasa yang awak lakukan itu betul-betul menghapuskan setahun dosa awak. Nah, itu yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebelum awak lanjutkan pada hadis masalah salat sunat, masih ada tak yang ragu tentang Muharram mereka? Nah, kalau tidak ada, awak lanjutkan tentang persoalan salat sunat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak mengenal salat sunat. Ternyata salat sunat yang awak lakukan setiap hari kok mempunyai keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa, pahala yang sangat besar. Maka awak bacakan beberapa hadis, mudah-mudahan akan menambah semangat awak untuk melakukan solat sunat dan akan awak kekalkan solat sunat itu. Hadis yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah itu sama dengan para sahabat lain. Ini selalu berkhidmat kepada Nabi. Ini selalu membantu Nabi. Para sahabat pun selalu membantu Nabi. Kadang terompa Nabi itu mereka angkat, mereka tanda ke Nabi. Mereka mencayai, membawakan air untuk Nabi, air untuk bodoh Nabi. Berkhidmat dia, selalu membantunya. Termasuk Rabi'ah. Maka dalam satu riwayat, ketika Rabi'ah mengantarkan air kepada Nabi, air untuk bodoh, ya Rasulullah, ikut air untuk bodoh engkau. Maka Nabi tersentuh. Sehingga Nabi ingin membalik jasa. Rabi'ah telah berjasa kepadanya, kepada Nabi, maka Nabi ingin membalik jasa. Apa kata Nabi? Wahai Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang akan kau minta. Jadi Rasulullah menawarkan dirinya kepada Rabi'ah, mintalah apa yang perluan kau wahai Rabi'ah. Apa yang kau butuhkan, mintalah kepada Allah.
Mungkin Rabi'ah butuh biaya, mungkin Rabi'ah butuh ubek, mungkin Rabi'ah butuh modal, mungkin Rabi'ah butuh segala macamnya. Nah, Nabi mengatakan, mintalah wahai Rabi'ah kepada aku, wadan ingin membalik jasa kepada engkau. Fakultu, maka aku menjawab, kata Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau ya Rasulullah, agar aku bisa mendampingi engkau di sorga, agar aku bisa bersama engkau di sorga, aku masuk ke dalam sorga bersama dengan engkau ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah taqaji dengan permintaan Rabi'ah itu. Kemudian Rasulullah berkata, au ghairu zalik, ada ke permintaan yang lain wahai Rabi'ah, yang selain itu? Faqultu huwa zaka, aku mengatakan, kata Rabi'ah, itu cukup ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka Nabi mengatakan, wahai Rabi'ah, agar terwujud apa yang kau minta itu, maka tolonglah wadan. Dengan tolong seperti apa? Bikathratis sujud, kata Rasulullah, perbanyaklah engkau melakukan sujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka dari hadis itu, dari dialog Rasulullah dengan Rabi'ah itu, bisa wa pahami betapa sahabat itu sangat mencintai Rasulullah, betapa sahabat itu sangat merindukan Rasulullah. Mereka tetap ingin bersama Nabi, tidak ingin berpisah dengan Nabi dah. Sampai-sampai ketika masuk dalam surga, mereka pun ingin bersama Nabi, ingin bawa suatu hari dengan Nabi. Bahkan ada sahabat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang sampai kuwinya kerana memikirkan Nabi, ingin selalu bersama dengan Nabi. Namanya Sauban, seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban itu pernah menjadi budak Nabi, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Ketika masuk waktu solat, Sauban datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Sauban dalam keadaan gembira. Salah satu kegembiraan Sauban, wadan akan boso je Nabi nanti, wadan akan bisa menatap Nabi nanti. Tapi ketika solat selesai, uranglah seorang-seorang lebih pulang, sehingga Nabi pun pulanglah, maka Sauban pun pulanglah dalam keadaan sedih. Kenapa dia sedih? Inya berpisah je Nabi, inya tak bisa sama Nabi lah, inya tak bisa melihat Nabi lah. Kerana Nabi pulang ke rumahnya, Sauban tak mungkin masuk ke rumah Nabi dah. Maka pulanglah Sauban dalam keadaan sedih. Berpisah je Nabi, dari waktu solat ke solat berikutnya, inya sedih, bahkan dia menangis. Pada suatu hari terfikir Sauban, ya Allah, apakah di yaumil mahsyar nanti dan boso je Nabi? Sebanyak tu orang, sebanyak tu umat di yaumil mahsyar, leko dan boso je Nabi Muhammad, ya Allah. Kemudian berfikirlah Sauban bila, kalau seandainya selesai di yaumil mahsyar, selesai hisab sudah, kemudian ditentukan orang masuk surga, masuk neraka, andaikan nasib dan nelok wadan masuk ke dalam surga. Tapi tentu surga dan tak sama je surga Nabi dah. Nabi tu surga tu surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kalau wadan tak surga yang kabapa. Kena amal dan tak sama je Nabi, maka wadan tak akan boso je Nabi dah. Wadan payah boso je Nabi, kena surganya yang paling tinggi. Maka Sauban menangis. Kemudian Sauban berfikirlah, andaikan nasib dan malang Nabi masuk surga, wadan malang nasib dan wadan masuk neraka, maka terbayang Sauban, ia masuk neraka tu selama-lamanya tak pernah boso je Nabi dah, sehingga Sauban pingsan. Aku ada Sauban memikirkan ni kau, sehingga Sauban itu loloknya kadang-kadang tak lomak dah, makannya kadang-kadang tak sempurna dah, kerana memikirkan Nabi, memikirkan nasibnya, apakah bukan boso Nabi nanti di yaumil mahsyar. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada suatu hari ketika dia boso je Nabi, nampak je Nabi Sauban tu pucet mukanya, tangan loyonya pucet mukanya, loyo badannya, tangannya menggegek, dan dia mulai agak kuwi nak seperti biasa lah. Sehingga nama Nabi bertanya, kaifa hal ya Sauban, wahai Sauban, bagaimana keadaan kau Sauban?
sakit engkau. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, enggak, wadah enggak sakit dah Rasulullah, dia biasa ajanya. Lalu kata Nabi, kenapa muka engkau pucat, engkau loyo bentuk, kemudian badan engkau kuwi, sendak seperti biasa orang. Nah, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena memikirkan engkau ya Nabi, karena memikirkan nasib wadan di yaumil mahsyar nanti Nabi. Wadan ingin boso jo engkau tahu, wadan ingin menatap engkau tahu, wadan ingin menengok engkau tahu, wadan ingin berdampingan dengan engkau tahu ya Rasulullah. Tapi ketika berpisah setelah solat, maka wadan menangis. Kemudian wadan memikirkan tentang nasib dan di yaumil mahsyar. Lekan boso nanti jauh wahai Rasulullah. Di Sorogo lekan boso nya. Kemudian andaikan dia masuk neraka, tentu dan tak kepada boso yang kau ya Rasulullah. Jenis tu sauban, sampai sauban menangis, sampai sauban kuwi, sampai sauban dah mau selego makan dah. Kena memikirkan nasibnya dengan Rasulullah. Lekan bosonya ya Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat itu boso ya Rasulullah itu karena rindu dan cinta mereka kepada Nabi. Boso ya Rasulullah itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa besarnya. Sehingga ketika mereka masuk surga, ketika mereka masuk surga, tapi tidak boso je Nabi dah. Surga mereka, surga di bawah misalnya, surga Nabi, surga paling tinggi, tidak bisa boso Nabi dah. Maka bagi mereka itu alun sempurna surganya dah. Mereka belum puas masuk surga, walaupun surga dengan nikmat yang luar biasa, tapi tidak boso, tapi tidak bisa boso je Nabi. Maka yang paling besar bagi mereka itu boso je Nabi. Maka Rabi'ah itu mengatakan, apa permintaan engkau wahai Rabi'ah? Mintalah. Rabi'ah tidak mengatakan, ya Rasulullah doakan dan agar masuk surga, doakan dan agar jauh dari neraka. Nah itu minta Rabi'ah. Tapi minta Rabi'ah wadan bisa masuk surga untuk menampingi engkau, wadan bisa boso tiagi je engkau, wadan bisa bertetangga je engkau ya Rasulullah, wadan bisa selalu bersama je engkau. Itu permintaan. Ada yang lainnya kata Rasulullah, ndak itu ajonyo. Yang lain kau ndak terlalu berguna bagi Rabi'ah dah. Ndak terlalu berharga bagi Rabi'ah dah. Yang berharga itu, yang puncak kenikmatan itu adalah ketika bisa masuk surga, kemudian bertemu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah paham apa yang dimaksud Rabi'ah. Rasulullah mengetahui para sahabat itu mencintainya, merindukannya. Rasulullah paham para sahabat itu tidak ingin berpisah dengan Rasulullah walaupun di yaumil mahsyar nanti. Maka kata Nabi, wahai Rabi'ah, agar apa yang kau minta itu bisa terwujud, bikathratis sujud, maka banyak-banyaklah engkau bersujud. Banyak-banyak kalau bersujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sujud apa? Sujud itu kan wak kenal dalam fikih tiga macamnya. Pertama sujud dalam solat, kedua sujud sajadah, termasuk sujud dalam solat juga. Tapi sujud sajadah itu kan bisa lakukan di luar solat. Setiap orang membaca ayat tentang sujud, ada beberapa belasan dalam Al-Quran, awak disunahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur. Maka Rasulullah mengatakan perbanyaklah sujud. Memperbanyak sujud, sujud apa maksudnya? Sujud sajadah ke, sujud tilawah, sujud syukur ke, atau sujud dalam solat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan ya sujud sajadah wajib dianjurkan. Malah siapa yang sujud sajadah ketika membaca ayat Quran, baik dalam solat ataupun di luar solat, ketika sampai pada ayat tentang sujud, awak sujud, syaitan pada waktu itu menangis dan syaitan lagi. Dia Bapak dan Ibu, setiap awak sujud sajadah, sujud tilawah, baik dalam solat atau di luar solat, maka syaitan menangis dan syaitan lagi. Kenapa menangis syaitan? Syaitan mengatakan menangis dalam penuh penyesalan. Tapi walaupun dia menangis dalam penuh penyesalan, tidak juga menimbulkan kesadaran dah.
Syaitan tu menangis sambil pai, menengok sujud tilawah, sujud sajadah. Apa kata syaitan tu? Manusia disuruh sujud, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka surga. Sementara kami disuruh sujud, kami tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kami di neraka. Ternyata syaitan tu punya kesadaran juga, tapi tidak menimbulkan berubahnya keyakinan dan keimanannya, tidak menimbulkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sujud sajadah. Lalu yang dimaksud dalam bikasratis sujud dalam hadis itu, kata ulama adalah sujud di dalam solat. Banyak sujud dalam solat. Berapa cara supaya bisa banyak sujud? Banyak solat sunat. Kalau solat sunat awak, solat sunat rawatib aja ya, tentu bisa wae 4 kali sujud awaknya. Solat sunat rawatib itu 10 rakaat dalam sehari. Berarti berapa kali sujud awak? Bisa dihitungnya. Maka kata Imam Nawawi, yang dimaksud bikasratis sujud, banyak sujud, itu banyak-banyaklah melakukan solat-solat sunat. Solat sunat tahiyat masjid walakukan, solat sunat wuduk walakukan, solat sunat duha walakukan, solat sunat rawatib walakukan, solat sunat witir walakukan, solat sunat tahajud walakukan, solat sunat yang lain walakukan, yang bisa walakukan. Nah, banyak sujud awak. Uang yang banyak sujudnya, ulama menjelaskan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ulama ketika membahas hadis itu mereka mengatakan uang yang banyak melakukan solat sunat ini akan mendampingi Rasulullah nanti di surga. Ini akan bertetangga dengan Nabi di surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, luar biasa kalau seandainya awak bisa mendampingi Nabi, seandainya awak bertetangga dengan Nabi, maka uang-uang yang merindukan surga, ini akan melaksanakan itu dengan tekun, memperbanyak solat-solat sunat. Ada istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Nabi pernah mengatakan kepada beliau, siapa yang solat 20 rakaat, man sallas isnata asyarata rakaatan fi yaumin wa lailah, siapa yang solat 20 rakaat dalam sehari semalam, buniya lahu baitan fil jannah, Allah akan membuatkan rumah untuknya di surga. Solat apa yang 20 rakaat tu? Solat sunat rawatib 4 rakaat, arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla fajri atau qabla subhi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, orang yang melakukan nikah, buniyalahu baitan fil jannah, Allah membuatkan rumah untuknya di surga. Itu hadis sahih dari Ummu Habibah istri Rasulullah. Maka apa kata Ummu Habibah ketika nyolat tua? Ummu Habibah ko bapa dan ibu, kan Rasulullah tu punya 3 orang istri. Maka Ummu Habibah ko adalah istri Rasulullah yang terakhir meninggal. Ummu Habibah. Apa kata Ummu Habibah ketika nyolat tua? Yang 20 rakaat tu tidak pernah dan tinggalkan sekalipun ketika nyo solat. Artinya ketika nyo tidak datang bulan, tidak pernah dan tinggalkan sekalipun sampai kini. Semenjak wadah mendengar dari Rasulullah, di hari wadah mendengar dari Rasulullah hadis itu, siapa yang melaksanakan solat 20 rakaat, Allah membuatkan umat untuknya di surga. Semenjak itu tidak pernah dan tinggalkan sampai kini kau. Macam itu istiqamahnya, aruknya Ummu Habibah dengan surga, dengan umat di surga. Kemudian apa kata sahabat yang lain? Ambasa bin Abi Sufyan namanya. Ambasa bin Abi Sufyan menceritakan pula, tidak pernah dan tinggalkan yang 20 rakaat itu. Semenjak wadah mendengar hadis itu dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah menyampaikan hadis itu, termasuk yang mendengar Ambasa bin Abi Sufyan, makanya mengatakan tidak pernah dan tinggalkan sekalipun. Kan nampak awak semangat mereka melakukannya. Kemudian Amr bin Aus
Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan pernah mendengar hadis itu dari Ambasa. Semenjak Ambasa menyampaikan sampai kini kau dan tidak pernah tinggalkan dah. Kemudian ada sahabat Nabi An-Nu'man bin Salim. Ketika ia akan meninggal, ketika ia menghadapi sakaratul maut, ia menceritakan 2 rakaat dalam sehari. Tak pernah dan tinggalkan dah sampai kini kau. Dia kan meninggal menghadapi sakaratul maut ya. Itu disampaikan dia. Tak pernah dan tinggalkan dah 2 rakaat sehari semalam itu. Semenjak wadah mendengarkan hadis itu dari Ambasa. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah bisa pahami orang-orang yang merindukan surga ini akan banyak melakukan solat-solat sunat. Dan ini istiqamah dalam melaksanakan solat sunat itu. Jadi kalau seandainya awak ingin merindukan surga pula, ingin mendapatkan umat di surga, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga nanti, bertemu dengan Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah, maka perbanyaklah solat-solat sunat awak. Solat sunat yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kan tidak awak pasok-pasokkan dah. Awak melakukan sesuai dengan kemampuan awak. Biarlah seketek, tapi lakukan tauhid menawi. Kan itu kata Rasulullah, amal yang paling cintai, amalu habbu ilallah, amal yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang tauhid menawi wa in qalla, walaupun seketek. Sehingga ulama mengatakan kalau seandainya awaklah memulai solat sunat duha, lakukan tauhid solat sunat duha itu. Siapkan waktu untuk melakukannya walaupun 2 rakaat. Lo biancak lakukan tiap hari solat sunat duha walaupun 2 rakaat, tapi tiap hari lo biancak daripada awak melaksanakan solat sunat duha 20 rakaat tapi sekali-sekalinya. Misalnya wadan ada waktu dan banyak waktu dan waktu pagi itu hari Ahad. Misal ada orang mengatakan seperti itu, maka wadan bisa solat duha hari Ahad aja. Tapi ketika hari Ahad tu dia dah buat 20 rakaat. Tapi ada seorang wadan bisa 2 rakaatnya sebelum sampai kerja dan solat duha dulu. Sudah ada mandi, berpakaian dan solat duha dulu baru sampai. Tapi 2 rakaat bisanya. Tapi dia lakukan tiap hari. Maka yang paling elok adalah melakukan tiap hari. Maka usahakan ketika awak mulai, usahakan. Misalnya awaklah mulai melaksanakan solat witir. Walaupun serakaat, istiqamah melakukannya. Tiap malam awak berwitir walaupun serakaat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu termasuk orang yang istiqamah dalam beribadah, dan insyaallah termasuk orang yang banyak melaksanakan sujud. Tiap harinya salat duha 2 rakaat. Bertahun-tahun dilakukannya itu. Sampai ribuan hari. Katakanlah banyak salat sujudnya itu. Dia istiqamah melakukannya, makalah banyak sujudnya. Mudah-mudahan itu menjadi modal awak bisa bertemu dengan Rasulullah di yaumil mahsyar dan bisa bertemu dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu hadis yang pertama, yaitu Rabi'ah ingin berdampingan dengan Rasulullah di surga. Maka Rasulullah menyebutkan kuncinya adalah bikathratis sujud, banyak-banyaklah engkau bersujud. Banyak bersujud itu ada maknanya salat sunat. Maka banyak melakukan salat sunat, tapi ketika tidak bisa banyak melakukan salat sunat, istiqamalah dengan beberapa salat sunat. Bapak dan Ibu mungkin lakodo mendengar tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terdengar dari Nabi tak kayak kita trompanya di sorga, bunyi trompanya di sorga, sehingga pada subuh hari Nabi bermimpi tadi, sehingga pada subuh hari sudah salat subuh senekola diimbau oleh Nabi Bilal, ya Bilal ta'al, wahai Bilal kau mai wang sontau. Datang Bilal kemudian bertanya Nabi, apa kata Rasulullah, apa amal yang lakukan dalam Islam yang sangat wang harapkan pahalanya? Kerana wadan telah mendengar tabung ini tapak trompa engkau di sorga, kata Rasulullah.
Apa jawaban bila bapa dan ibu yang dimuliakan Allah? Ya Rasulullah, dan ketika batal wuduk dan bayuk di ketika dan wuduk bayuk di siang hari atau di malam hari, setelah dan wuduk tu wadan solat 2 rakaat. Wadan solat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, ikolah mungkin yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Jadi solat sunat yang dilakukan Bilal bin Rabah, solat sunat wuduk yang dilakukan Bilal bin Rabah menyebabkan beliau dimasukkan Allah ke dalam surga dan rahmatnya. Padahal solat sunat wuduk itu mungkin 2 rakaat atau lebih. Karena kata Bilal bin Rabah, dan lakukan solat sunat 2 rakaat atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bisa lebih. Bisa menyebabkan beliau masuk ke dalam surga. Apa kata ulama? Apa kelebihan salat sunat wuduk itu? Kelebihan salat sunat wuduk Bilal bin Rabah itu kerana dia istiqamah dalam melakukannya. Kata Bilal tadi, dia wadan berwuduk, bayuk di siang hari atau di malam hari, wadan solat 2 rakaat. Dia berwuduk solat 2 rakaat, dia berwuduk solat 2 rakaat. Bayuk wuduknya siang atau wuduk malam atau bila aja wuduk. Istiqamah itu yang menyebabkan Allah mencintai amalannya itu, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada awak, Allah memberikan kekuatan kepada awak bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, khususnya bisa melakukan solat-solat sunnah dan istiqamah awak melakukan, ikhlas awak lakukan. Harapan awaknya satu, yaitu mendapatkan balasan surga dari Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah di dalam surganya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ada hadis dari Ma'dan bin Abi Talha. Iko hampir sama nama di hadisnya. Ma'dan ke sahabat Rasulullah. Ini menceritakan pada suatu hari dan pernah bersujud sauban. Sauban yang situ tadi, yang pernah menjadi budak Rasulullah, yang sangat merindukan Rasulullah. Wadan bertanya kepada Sauban. Apa tanya Ma'dan? Wahai Sauban, tunjukkanlah kepada Wadan satu amal yang bisa dan lakukan, ketika Wadan melakukannya Allah memasukkan dalam surga. Untuk aja Saubannya diulang dek Ma'dan dia, ya Rasul, ya Sauban, ajaukanlah Wadan, tunjukkan kepada Wadan satu amal yang ketika dan amalkan Allah memasukkan Wadan ke dalam surga. Dan dia jawab Sauban dah. Heranlah Ma'dan, kenapa Sauban tidak menjawab? Tapi Sauban, Ma'dan diulang yang ketiga, ya Sauban, ajaukanlah Wadan satu amal yang ketika dan amalkan Allah memasukkan dalam surga. Baru dijawab sahabat Sauban. Apa kata Sauban? Ya Ma'dan, alaika bikasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Wahai Ma'dan, kata Sauban, wahai Ma'dan, banyak-banyaklah engkau bersujud. Alaika bikathratis sujud, banyak-banyaklah engkau bersujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, Allah menghapuskan dosa-dosa engkau, wa hatta Allah mengangkat derajat engkau, wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah menghapuskan dosa-dosa engkau. Jadi setiap sujud tu Bapak dan Ibu, Allah gugurkan dosa-dosa awak, Allah angkat derajat awak. Setiap sujud, baik sujud dalam salat wajib atau sujud dalam salat sunnah, Allah ampuni dosa-dosa awak, berguguran dosa-dosa awak, kemudian Allah angkat derajat awak. Berapa kali awak sujud dalam sehari kau, maka Allah hapuskan dosa awak setiap sujud itu. Maka kata Ma'dan kepada Sauban, maka kata Sauban kepada Ma'dan, kalau seandainya engkau ingin masuk surga, dijauhkan Allah dari neraka, maka hendaklah engkau banyak-banyak bersujud.
Kerana Sauban mengatakan, wak dan pernah menanyakan yang kau tanyakan kau kepada Nabi. Lah dulu dan bertanya kepada Nabi tentang pertanyaan yang kau jawaban Nabi itu, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau banyak bersujud, kerana tidak engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah menghapuskan dosa engkau dan Allah mengangkat derajat engkau. Apa kata mak dan bapa dan ibu yang dimuliakan Allah? Mak dan kuih, mak dan bahagia mendengarkan jawaban dari Sauban. Kemudian mak dan mengatakan, sebenarnya dulu ketika ada pernah boso jo Abu Darda, sahabat Nabi jo, ketika ada pernah boso jo Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah jo dan tanyakan pertanyaan seperti ko, kata mak dan. Pernah jo tanya kepada Abu Darda. Lalu Abu Darda menjawab persis seperti jawaban engkau. Jadi mak dan kau punya boso jo Sauban, apa yang bertanya? Bertanya apa amal yang bisa dan lakukan agar Allah masukkan dalam surga. Boso jo Abu Darda tanya apa amal yang bisa dan lakukan agar Allah masukkan dalam surga. Jadi istilah awak para sahabat itu kerana mereka merindukan surga, maka setiap mereka bertemu dengan sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat yang lebih banyak ilmunya, atau cendawa kini boswa jo buya, boswa jo ulama, di antara pertanyaan mereka adalah, di antara cerita mereka adalah cerita tentang surga. Di antara tanya mereka adalah tanya bagaimana rahasianya bisa masuk surga dengan mudah. Nah, ternyata mak dan mendapatkan jawaban dari dari Sauban dan mendapatkan jawaban dari Abu Darda, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau banyak-banyak melakukan sujud. Para jemaah yang dimuliakan Allah, contoh tadi sujud di siko maknanya adalah memperbanyak solat-solat sunnah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, solat sunat itu banyak. Ada solat sunat rawatib, ada solat sunat wudhu tadi, ada solat sunat tahiyat masjid, ada solat sunat duha dan segala macamnya. Maka awak lakukan yang bisa awak lakukan, dan awak usahakan ada di antara solat sunat yang mungkin ada di antara solat sunat sekali-sekali awak lakukannya. Tapi hendaknya di antara sekian solat sunat itu ada yang memang la rutin awak buat, wa istiqamahkan, wa usahakan tidak wa tinggalkan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, solat sunat misalnya solat sunat rawatib, awak memang mesti melakukan solat sunat rawatib itu. Apalagi solat sunat rawatib yang muakkad. Solat sunat rawatib yang muakkad itu kan, kau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hafiztu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin, wadan mengopal tahun tubuhnya wadan solatnya Rasulullah salat sunat rawatib 10 rakaat dalam sehari semalam, kata Abdullah bin Umar. Ikut mungkin yang selalu lakukan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau bisa kau lakukan. Nabi tidak pernah meninggalkannya kalau beliau mukim. Kalau beliau ada di kampung, tidak pernah Nabi tinggalkan solat sunat rawatib yang muakkad itu. Iya, kalau api duduk bodoh, kalau ingin solat bodoh, situ baru solat. Atau kalau api duduk awak misalnya malik bodoh siko, basa-basa beko, maka pulang awak. Ni awak tiba di rumah bodoh awak. Tiba di rumah awak solat sunat rawatib itu. Solat sunat rawatib setelah zuhur misalnya. Ternyata tiba di rumah nampak kojo. Nampak kojo dibuat. Mungkin nampak dia sarung perlu sapu, mungkin nampak dia ikut segala macamnya. Sibuklah mengkojong itu. Tak lupa solat sunat rawatib yang lawan niatkan tadi. Tengok hari lah jam 3:30. Zuhur asar misalnya ada berapa ada misalnya 10 minit 15 minit dah. Maka waktu itu tokonnya lakukan waktu itu. Karena solat sunat rawatib ba'diyah waktunya sampai masuk waktu berikutnya.
Solat sunat rawatib dia zuhur, berarti waktu sampai waktu asar. Tidak mesti setelah zuhur tu, walaupun kan kau orang yang melakukan bekualan dan sunat rawatib ngantuk pada dan lolok dan dulu. Kan lolok jam 2 jaga bodoh solat sunat rawatib. Jadi waktunya sampai waktu solat berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jam apa pun? Mana boleh? 7 boleh. 7 boleh masuknya atau apa? Solat sunat rawatib itulah selalu disampaikan. Tapi apa ingin mengulang beliau? Kalau bisa tidak pernah tinggalkan. Kalau Rasulullah tadi katakan tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib yang muakkad ketika beliau ada di kampung. Tapi perlu ketahui ketika Rasulullah musafir, Rasulullah misalnya pergi ke mana misalnya, keluar kota, keluar dari Madinah, musafir beliau. Ketika Rasulullah musafir, tidak pernah Rasulullah melakukan solat sunat rawatib muakkad. Jadi solat sunat rawatib ditinggalkan Nabi ketikanya musafir, kecuali solat sunat fajar. Solat sunat rawatib sebelum subuh itu memang tidak pernah tinggalkan Nabi, baik beliau mukim atau beliau musafir. Bahkan baik beliau sakit atau sehat, baik negeri aman atau sedang kacau selama perang, Nabi tetap melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi iya. Yup. Nah, fajar itu ada 2. Yang pertama namanya fajar siddiq, yang kedua namanya fajar kizib. Nah, yang solat sunat fajar itu ketika fajar siddiq. Fajar siddiq itu masuk waktu. Fajar yang pertama itu mungkin ketika obang pertama. Obang pertama orang bau, itu berarti malah masuk fajar. Tapi bukan fajar siddiq. Alun awak boleh solat sunat rawatib fajar lah. Solat sunat fajar itu buat lakukan setelah masuk waktu subuh. Itu solat sunat apa wak buya ketika orang obang pertama tadi? Kalau alun solat witir lah, solat witir. Sunat witir menunggu waktu waktu subuh masuk. Nah, yang solat sunat fajar itu adalah solat sunat rawatib sebelum subuh. Kalau solat sunat rawatib berarti lah masuk waktu buadonya. Kata istri Rasulullah Ummu Habibah, juga kata Siti Aisyah, Rasulullah itu ketika dongo dia obang subuh, Bilal bin Rabah obang, di masa Nabi kan 2 kali obang. Obang yang pertama itu Abdullah bin Ummi Maktum, itulah ditetapkan itu. Abdullah bin Ummi Maktum obang pertama, obang kedua bawa Bilal bin Rabah. Dongo dan Nabi Bilal bin Rabah obang, sudah obang tu Nabi solat sunat fajar 2 rakaat. Nah, jadi ya mama dan papa yang dimuliakan Allah, kalau bisa solat sunat fajar tidak wak tinggalkan. Kalau seandainya terlambat wak jago misalnya, tiba masaji orang lah komat, atau tiba masaji tinggi setengah minit lewat ke komat, tidak sempat solat sunat fajar dah, maka ganti solat sunat fajar tu, qadha solat sunat fajar tu setelah subuh atau di waktu duha. Terlambat bono awak jaga, Assalamualaikum orang masjid buat terjaga awak, silakan awak bodoh seperti biasa. Sudah bodoh tu jangan langsung solat subuh, tapi solat sunat fajar dulu 2 rakaat baru solat subuh. Bahkan nama dan apa-apa yang dimuliakan Allah, menonton tu ada suatu waktu dia ponek bono awak mungkin, atau dia awak sakit dan segala macamnya, awak terjaga laki ni kau atau orang matahari, silakan awak jaga, silakan awak bodoh, kan wajib awak solat subuh meskipun awak jaga terlambat atau tepi matahari. Bodoh awak sudah bodoh itu solat sunat fajar dulu, sudah solat sunat fajar baru solat subuh. Jadi jangan tinggalkan. Boleh ada buya, boleh. Nabi dan sahabat pernah melakukan perjalanan sampai di sebuah tompek tengah malam-malam, Nabi lolok situ. Dek lomak lolok mungkin dek ponek mungkin dek segala macamnya,
dak ton tu dia Nabi subuh Asyura, dak ton tu dia sahabat subuh Asyura. Seorang je nak ada jago dah. Bila jago mereka? Ketika matanya dah silau, jagonya. Dah tinggi matahari, baru jago. Jago Nabi yang pasal sahabat saudara. Bodoh mereka, sudah bodoh, Nabi melaksanakan, memerintahkan sahabat solat sunat dulu 2 rakaat. Sudah solat sunat 2 rakaat, subuh Nabi uang qomat, solat subuh berjamaah. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Baik telah ambil wajah go, contoh tadi awak lakukan. Kalau ala berjamaah orang, awak dah boleh solat sunat dah. Awak mesti solat wajib. Jangan berjamaah. Lah qomat orang dah boleh solat sunat dah. Kecuali sedang solat sunat, bisa awak selesaikan. Awak mesti mengutamakan. Tinggalkan solat sunat fajar. Tu aku qada wake up. Solat wajib dulu. Ikut jemaah, mesti baik ikut jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu duha, waktu syuruk telah masuk. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.